Untuk semuanya semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Ya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita malam hari ini ketemu lagi dan kita akan membahas satu topik yang sederhana, namun mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga sesuai dengan harapan kita bisa hidup bahagia. Dan tadi Pak Mariono telah menyinggung, nah hidup bahagia itu biasanya dialami oleh mereka yang telah sukses, begitu ya. Iya. Nah, tetapi dalam hal ini terkait dengan tanpa penyesalan. Ya, kok bisa bahagia? Begini, jadi orang sukses atau kebanyakan orang-orang sukses bisa mencapai puncak kesuksesan. Apakah mulus-mulus saja? Tentu saja tidak. Karena untuk mencapai satu puncak pasti membutuhkan satu upaya kerja keras, ya pantang menyerah, yang tentunya banyak dijumpai juga, ya hal-hal yang ya tidak indah, tidak mulus, mungkin kekecewaan, mungkin penyesalan yang terjadi karena kegagalan yang pernah dialami. Pastilah semua orang akan mengalaminya, yang dikatakan sebagai ya penyesalan ya, atau akibat dari ya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, karena itu hidup bahagia memang ya diinginkan bagi semua orang, tapi tentu saja ya tidak sedikit orang yang hidupnya mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, sehingga bisa saja penyesalan itu dialami oleh orang itu. Nah, berbicara tentang penyesalan, apakah penyesalan ini adalah produk dari diri sendiri? Karena yang namanya hidup sebuah proses, ya ketika lika-liku ya dialami untuk mencapai kebahagiaan, pasti tidak selamanya juga berbuat baik yang dilakukan. Lanjutnya saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana, ini cerita saja. Ya. Ada di satu ya desa, ya zaman dulu, yaitu seorang ayah yang ingin memberikan satu pelajaran kepada anaknya. Satu hari ayahnya itu memasak 2 mangkok mie. Lalu 2 mangkok mie itu, mie yang pertama telurnya ditaruh di atas. Ada 1 telur. Lalu 1 mangkok itu ada di dasar mangkok, tidak terlihat. Lalu kemudian 2 mie itu ditaruh di atas meja. Lalu anaknya dipanggil, "Nak, ini mie yang ayah masakan sudah disiapkan. Silahkan kamu mau ambil yang mana." Nah, biasanya anak-anak kan ya melihat
Karena satu ada telur di atas mie itu, dan satunya tidak terlihat, maka anak ini dengan sigap kemudian mengambil, ayah saya ambil yang ada telurnya saja, yang ini. Kemudian ayahnya mengambil pilihan kedua yang tidak diambil, yang terlihat tidak ada telurnya. Lalu dua-duanya makan, tapi ayahnya kemudian mengangkat, ternyata yang terlihat tidak ada telurnya itu di dasarnya ada 2 telur. Lalu anaknya ini lalu berpikir, wah nyesel sekali, kenapa saya nggak ambil yang mangkok yang itu. Lalu ayahnya mengatakan, apa yang kamu lihat dengan mata dagingmu itu ya mungkin tidak benar. Untuk itu ya kalau berpikir ingin ya mendapatkan dari orang lain, maka engkau akan ya nyesal. Ya. Jadi ingin mendapatkan lebih baik atau lebih banyak dari orang lain akan menyesal. Lalu esoknya kemudian ayahnya juga masak mie yang sama. Lalu kemudian anaknya suruh milih, sudah pilih yang mana? Lalu anaknya itu pilih yang telurnya yang tidak terlihat. Yang ada telur di atasnya, satu dia tidak ambil. Tapi ternyata apa? Mangkok yang kedua isinya kosong. Sedangkan yang ada telurnya terlihat dia tidak ambil. Ya, ayahnya dapat yang pilihannya ada telurnya. Ternyata mangkok yang satu tidak ada telurnya kali ini yang kedua. Sehingga apa? Ayahnya bilang, ya hidup itu kadang itu menipu. Ya. Kadang ya tidak benar apa yang dikira. Jangan mengikuti pengalaman yang sudah. Nah, anak ini kecewa, nyesal. Kenapa saya nggak ngambil yang mangkok ada telurnya? Karena yang diambil ternyata tidak ada telurnya. Nah, esoknya kembali. Lalu ayahnya itu masak, sudah kamu yang ambil mana lagi. Lalu anak ini mengatakan sudah ayah aja yang milih. Lalu ayahnya mengambil yang telur satu, yang tidak ada telurnya, bukan tidak ada telurnya, yang tidak terlihat ada telurnya diambil oleh anaknya. Tapi ternyata bahwa yang ya tidak terlihat ada telurnya, ternyata kali ini ada telurnya 2. Nah, zaman itu telur itu sangat susah, sehingga bahkan mie dengan telur, wah sudah ini nyaman sekali, dan itu hal yang menarik. Nah, ayahnya berpesan, kalau kau berpikir untuk memberikan kepada yang lain, maka yang terjadi kau akan mendapatkan lebih banyak. Tapi ketika engkau berpikir untuk mengambil dari yang lain, engkau tidak akan mendapatkan. Justru akan mengalami kekecewaan atau penyesalan. Nah, ini pesan yang diberikan seorang ayah. Baik sekali ya, pesan seperti ini, satu pelajaran. Jadi penyesalan itu dialami oleh semua orang, bahkan anak-anak juga mengalami penyesalan. Tapi dari pelajaran cerita ini baik sekali kalau kita memberi kepada orang lain, memberikan kesempatan pada orang lain, kita akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita miliki. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita seringkali ya kita berpikir
ya pada kebanyakan orang itu untuk mendapatkan lebih banyak dan mengambil banyak dari orang lain, maka yang terjadi kekecewaan. Tapi bagi orang yang mengerti, bagi orang yang memahami, kalau seorang itu bisa memberi lebih banyak, berbagi kepada yang lain, maka akan mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, ini kan ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama. Bagaimana hukum menanam. Barang siapa menanam lebih banyak, maka demikian akan memetiknya, mendapatkannya lebih banyak lagi. Nah, tentu saja kalau kita hidupnya ingin bahagia, kita harus ya berpikir memberi lebih banyak. Memberi dalam hal apapun. Dan memberi itu juga disertai dengan cinta kasih dan kasih sayang. Agar supaya kita dapat ya mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita memberi dengan kasih sayang, kita melihat orang lain senang, bahagia, kita juga bahagia. Nah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, jika kita ingin ya hidupnya tidak menyesal, maka ya lakukan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan cara agar kita hidupnya tidak menyesal. Yang pertama, hendaknya kita memiliki tujuan hidup. Apakah semua orang memiliki tujuan hidup? Belum tentu. Ada orang yang hidupnya itu nggak jelas arah dan tujuan hidupnya tidak jelas, sehingga dia menjadi juga ngabur-ngabur juga. Ya. Tapi kalau orang memiliki tujuan hidup yang jelas, ya tujuan hidupnya untuk mendapatkan ya kebahagiaan, cita-cita luhur, ya. Ya dalam agama Buddha ya kebebasan, ya nibbana, kebahagiaan juga yang tertinggi. Kalau tujuan hidup kita jelas, maka jelas pula cara hidup kita. Karena itu yang kedua, karena tujuan hidup jelas, maka dalam praktek hidupnya juga seseorang tindakannya itu baik, tindakannya benar. Karena tujuannya jelas. Ya, tujuan hidup ya untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan, ya berkurangnya penderitaan, setidaknya begitu. Makanya ya tindakannya itu yang baik, yang benar. Dan ya baik kepada siapa saja, ucapannya juga yang baik, yang benar. Berpikirnya juga yang baik, yang benar. Nah, yang tadi disertai dengan cinta kasih, kasih sayang. Nah, dari tindakan, ucapan, dan pikiran, kalau kita bisa, ya, dalam keseharian kita, di mana kita tinggal dan kita sebagai apapun profesi kita, ya mungkin yang bekerja, gawe, atau mungkin juga rumah tangga, dagang, apapun juga. Agar supaya kita ini tidak menyesal, baiklah, berbuatlah baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Cintai mereka dengan tulus. Berikan mereka kemudahan. Jangan cacian. Jangan makian. Kalau
Ya, kita di rumah, di pekerjaan. Nah, orang-orang yang di sekitar kita, yang ya katanya kita cintai, siapapun juga, kalau tindakan kita, ucapan kita dan pikiran kita ini baik, ya penuh cinta kasih kasih sayang, ya ucapannya tidak menghina, tidak menyakiti, tidak marah, tindakannya tidak memukul, ya tidak apa eh, me- misalnya nendang, ya tidak bersikap kejam, tetapi kalem, sebaliknya kalem terhadap mereka. Ya, maka tidak ada yang jadi korban, sehingga apa? Kita tidak akan menyesal kemudian. Tapi kalau misalnya suami saja sama istrinya kejamnya kayak apa, ngomongnya kayak apa, tindakannya kayak apa. Demikian juga kepada pegawainya, demikian juga kepada saudaranya, apalagi kepada orang tuanya. Ya ada kan, yaitu cerita, bahkan juga video yang bagaimana kejamnya sama ibunya. Nah, apakah itu tidak akan menyesal? Menyesal kalau kita berbuat buruk pada mereka. Ya. Ada satu anak yang saya pernah ketemu. Anak ini menyesal setelah ibunya meninggal. Ya nggak tahu selama ibunya hidup dia pernah melakukan apa, berbuat apa. Tapi dia menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia merasa bahwa dia belum bisa berbuat sesuatu. Mungkin belum bisa berbalas budi kepada ibunya. Dia menyesal sampai semingguan nangis. Ya tentu saja mungkin kekecewaan, penyesalan yang luar biasa. Tetapi lebih menyesal lagi kalau seorang anak sampai membunuh ibunya, membunuh ayahnya. Ya, karena ya tindakan, ucapan, dan pikirannya jahat, dia pasti akan menyesal. Nah itu, banyakkan orang menyesal ya karena perbuatan buruk yang dia lakukan. Dan keburukannya itu pol-pol banget ya. Ada kan yang cerita-cerita mengatakan, wah saya menyesal setelah membunuh ibunya, ayahnya, dan melukai siapa. Ya menyesal itu sudah terlambat kalau sampai telah membuat ya orang lain menjadi korban. Ya, ya masih baik menyesal. Kok masih baik? Ya artinya dia sudah sadar karena ketika menyesal sungguhnya kata dia sudah paling tidak paham lah, bukan sadar lah. Ya, paham. Sekalipun ya barangkali nanti melakukan lagi juga tidak tahu ya. Karena kadang-kadang taubatnya kan taubat sambal, gitu. Sudah melakukan kejahatan berulang-ulang, itu melakukan lagi. Istilahnya sudah apa jatuh bangun ke lubang masih hati-hati maka jatuh bangun lagi. Nah itu ya perbuatan yang buruk seperti itu ya bisa terjadi di segala zaman ya. Keburukan-keburukan, kejahatan bisa dilakukan kapan saja. Ya kalau kita mengingat cerita pada zaman Sang Buddha, ya ada cerita uh, ya kejahatan seperti dialami oleh Magandia. Ada cerita Magandia itu yang dia tipu muslihat, ya istri Raja Kosambi, Raja Udena itu. Karena dia balas dendam, kemudian dia lalu gini, ya dengan fitnahnya sampai akhirnya sampai meninggal pun dia itu akhirnya ya meninggal dengan secara apa itu terbakar ya karena akibat perbuatannya sendiri. Nah kalau sudah kayak gitu kan bagaimana menyesalnya ya.
Atau cerita Cunda yang dia karena kejahatannya membunuh kehidupannya itu ya selama 50 tahun dia membunuh babi karena usahanya dia itu ya dari daging, sehingga ketika dia sampai ya dia mati, diceritakan ini si Jundanya itu ya sikapnya kayak babi. Dia apa teriak-teriak suaranya kayak babi, dia merangkak sebelum meninggal. Nah, itu akibat dari perbuatan. Barangkali kalau dia sempat menyesal, nah menyesal kalau dia sudah mau mati sudah terlambat ya. Dewadatta juga pada zaman Sang Buddha. Dewadatta bagaimana dia melakukan kejahatan kepada Sang Buddha. 3 kali dia hampir membunuh Sang Buddha dengan cara melepaskan anak panah, dengan menggelundungkan batu, dan kemudian juga melepaskan gajah yang dibuatnya menjadi ganas dan gila. Nah, akibatnya apa? Ya, karena kejahatan itu dan dia memecah belah sangga. Akibatnya ketika Dewadatta itu bertemu Sang Buddha, setelah menyadari akan kesalahannya, ya ketika ditandu kemudian turunkan dari tandunya, ditaruh dekat kolam, dia menginjakkan kaki pelan-pelan, ya kakinya terseret dan tertelan bumi sehingga Dewadatta lahir di alam neraka abiji. Nah, ini adalah kisah-kisah zaman Sang Buddha di mana akibat dari perbuatan buruknya kemudian dia menyesali. Tapi ya kalau sampai penyesalannya sudah dekat-dekat dengan akhir kehidupan, ya sudah, artinya tidak ada kesempatan untuk ya memperbaiki. Nah, ini terkait dengan bagaimana penyesalan yang dialami. Banyak kisah-kisah mengenai bagaimana penyesalan yang kemudian dia penyesalannya sudah terlambat dan dia terbawa kepada kondisi ya kehidupan berikutnya yang sangat menderita. Tetapi seperti contoh ini lain, Anggulimala, dia menyesal kan ketika ketemu Sang Buddha, dia membuang pedang, tetapi karena ya memang Anggulimala ini dia menyadari dan kemudian menjadi sepasang Buddha, akhirnya kan ya setelah itu Anggulimala bisa ya memahami Dhamma dan mencapai ya mata batin, menembus realisasi nibbana, akhirnya menjadi seorang suci. Nah, kalau ya menyesal akibat perbuatan buruknya kemudian ya berubah menjadi baik, dan apalagi kalau dalam ya kisah mereka yang praktek Dhamma kemudian telah menyelesaikan ya tugasnya, ya tugas untuk diri sendiri, tentunya ya itu sudah selesai. Ya, tetapi yang kita sering lihat bahwa orang ya menyesali, ya, tetapi kemudian tidak berusaha untuk benar-benar pada jalan yang benar, ya, jalan yang menuju pada berkurangnya penderitaan atau mengakhiri penderitaan. Dan untuk selanjutnya tadi ya memiliki tujuan, ya tindakan, ucapan dan pikiran agar kita tidak kecewa, ya. Tanpa kekecewaan maka ya kita hidup saat ini. Tentunya kalau kita hidup saat ini, maka kita kan ya gimana hidup saat ini dengan penuh perhatian, ya
tidak membiarkan pikirannya itu ngelantur ke masa lalu, ke masa yang datang, tentunya itu membuat kita tidak kecewa. Nah, kecewa atau menyesal itu kan karena nginget-inget masa yang lalu. Aduh, saya dulu gimana? Perbuatan saya ini itu. Ya sudahlah. Kalau kita itu sudah ya belajar dhamma, ya sudah. Gimana lagi? Karena apa yang sudah lalu, lewat, itu kan tidak bisa diputar lagi. Artinya kita tidak bisa ke lorong waktu yang lalu. Karena yang lalu sudah berlalu, yang sekarang, yang akan datang bagaimana kita lebih baik. Nah, agar supaya yang akan datang lebih baik, ya kita hiduplah saat ini. Artinya saat sekarang ini kita berjalan pada jalan yang benar. Kita tindakannya, ucapannya, pikirannya yang baik-baik saja, sehingga kita tidak akan kecewa dan tidak akan menyesali. Menyesali masa lalu. Kalau menyesali yang akan datang kan belum terjadi, tidak mungkin lah. Dan penting yang berikutnya ya kita punya semangat hidup. Ya, kita punya semangat hidup. Ketika seseorang ini menyesali masa lalu, ya orang biasanya tidak punya semangat hidup. Contoh saya pernah ketemu ada seorang pengusaha sukses. Karena ditipu sana sini, hartanya habis, dia itu menyesal. Ya, karena ditipu. Apalagi ada satu yang menipu juga saudaranya sendiri. Ya, akhirnya dia kecewa, dia menyesal, dia apa? Ya, menganggap kegagalan yang bagaimana lah. Akhirnya apa? Dia menjadi begitu menyesal dengan masa lalunya, dia sampai kurus. Nah, tentunya kalau orang itu mau mengubah hidup, istilahnya move on ya, menjadi bagaimana ya hidup yang sekarang ya, mengubah hidup, punya semangat, punya inisiatif, punya kreatif, ya itu penting. Jadi hidup ini jangan pasif, kita harus punya inisiatif, kreatif, apa saja yang kerjakan. Kalau orang apalagi pernah sukses kemudian gagal, kalau apa orang kreatif, inisiatif, apa saja juga nanti bisa apa jadi ya keuntungan, jadi income. Ya. Karena itu ya kita harus punya semangat dan terima kenyataan itu yang lebih penting. Jadi kita bisa terima kenyataan. Karena biasanya orang amat sulit untuk menerima kenyataan dari apapun ya yang kita lakukan yang sudah lewat. Terima kenyataan itu adalah hal yang baik. Kita bisa memulai hal yang baru ya untuk menyongsong hidup yang lebih baik sekarang yang akan datang. Jadi kalau kita terima kenyataan, kita akan bangkit. Terima kenyataan, kita akan menjadi orang yang semangat, orang yang bisa ya hidup saat ini lebih baik dan berpikir lebih baik lagi. Ya, saya kira inilah hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi tidak menyesal kemudian. Jadi ingin tidak menyesal, itu harus dimiliki, yaitu tujuan hidup, tindakannya yang baik, atau tindakan yang benar, ucapannya yang baik, ucapannya yang benar, pikirannya juga berpikir yang baik, pikiran yang benar, ya tentunya diliputi cinta kasih sayang, tindakan, ucapan, dan pikirannya, lalu juga hidup saat ini dan penuh semangat dan bisa terima kenyataan ya untuk memulai hidup yang lebih baik ya sekarang dan yang akan datang. Ya, niscaya kalau orang bisa memiliki hal itu tidak akan menyesal. Dan apalagi tadi yang saya singgung di depan, cintailah orang-orang yang dekat siapapun juga ya. Andai kata marah, marah itu tujuannya bukan apa-apa untuk yang membuat dia sadar, karena kadang-kadang orang yang
di apa ya, tegur dengan baik-baik, tidak mengerti, mungkin perlu kemarahan, tapi marah itu tentunya marah yang wajar, marah disertai cinta kasih sayang, itu untuk membuat orang lain lebih baik, memperbaiki orang lain. Karena kadang-kadang mendidik orang lain tidak mudah. Teladan saja ya tidak cukup, karena kadang-kadang orang ya ini cenderung ya hanya hidup sendiri. Kalau orang senang hidup sendiri artinya apa? Memikirkan diri sendiri aja, tidak memikirkan orang lain ya. Dan orang yang memikirkan orang lain, berbagi dan tidak mencari keuntungan atau mengambil keuntungan orang lain, ya tentunya orang yang ya berpikir ya arif ya, bijak, sehingga ya berkah kehidupannya akan terus melimpah, karena semakin kita banyak memberi, ya pemberian kita akan ya mendatangkan lebih banyak lagi, apapun juga, dalam bentuk apapun juga, apakah berkah ya berupa umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, juga harta materi yang berlimpah-limpah. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ya perbincangan kita malam hari ini. Ya barangkali kalau penjelasan saya kurang jelas nanti diteruskan. Terima kasih. Saya bisa bantu kita.